Langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka aplikasi software Cabri 3 dimensinya. Lalu kita tunggu sampai jendela tampilannya muncul. Di sini kita akan membuat bangun ruang kubus. Caranya kita pilih pada ikon ini, lalu kita klik, terus pilih bagian cube. Setelah itu arahkan ke bidang, lalu klik 2 kali, lalu geser dan klik lagi. Setelah itu klik manipulation. Nah, lalu klik kanan pada kubus. Lalu pilih surface style, lalu pilih empty. Nah, di sini kita dapat melihat rusuk-rusuk pada kubus dengan tampilan sisi-sisi yang transparan. Selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring kubusnya. Nah, setelah tadi kita membuat bangun ruangnya, kita tinggal pilih open polyhedron, lalu klik pada kubusnya. Nah, setelah itu kita klik manipulation. Nah, lalu kita geserkan sisi dari kubus itu secara perlahan. Kita buka sampai kita lihat bahwa seperti inilah bentuk jaring-jaring kubusnya. Selanjutnya kita akan mengetahui panjang rusuk suatu kubus dengan cara klik length, lalu arahkan ke salah satu sisi pada kubusnya. Setelah itu klik. Nah, kita dapat bahwa panjang rusuk dari kubus ini yaitu 4,6 cm. Untuk mencari luas permukaannya, kita klik area, lalu arahkan ke kubusnya, ke salah satu sisi kubusnya. Setelah itu kita klik, lalu didapat hasilnya 127,6 cm persegi. Nah, untuk mencari volume, kita tinggal klik pada bagian, terus pilih volume, lalu klik pada sisi kubusnya. Nah, kita dapat bahwa volume dari kubus ini yaitu sebesar 98,0 cm kubik. Apabila dalam soal diketahui ukuran rusuknya itu 6 cm, kita tinggal tarik kubusnya hingga ukuran 6 cm. Nah, di sini terlihat bahwa luas permukaannya yaitu 218,0 cm persegi dan volumenya 219,0 cm kubik. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara melukis bangun ruang kubus. Nah, di sini apabila terdapat suatu contoh soal sebagai berikut. Lukislah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 4 cm, sudut-sudutnya 30 derajat, dan perbandingan proyeksi 1/2 cm. Langkah pertama yaitu kita akan membuat garis tegak lurus sepanjang 4 cm terlebih dahulu. Caranya kita pilih perpendicular, lalu arahkan ke bidang, terus kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita bikin satu lagi. Nah, setelah itu kita klik segmen, lalu arahkan ke titik yang tadi, lalu kita geser sampai ke atas.
Lalu untuk mengetahui panjangnya kita klik length, lalu arahkan ke garis yang tadi telah kita buat. Nah, di sini garis itu panjangnya 3,5 cm. Nah, kita akan membuat garisnya menjadi 4 cm. Setelah itu kita beri nama, ini titik A, lalu ini titik C, dan ini titik G, ini titik E. Selanjutnya kita akan membuat ruas garis AC. Nah, ruas garis AC ini merupakan diagonal bidang, sehingga panjangnya adalah 4/2 cm atau sekitar 5,6 cm. Nah, untuk caranya sendiri yaitu kita klik segmen, lalu kita arahkan pada titik A sampai ke titik C. Lalu kita ubah stylenya menjadi garis titik-titik ya. Kita klik curve style lalu pilih dot. Nah, setelah itu kita klik distance, lalu kita arahkan pada titik A sampai titik C. Lalu kita atur panjangnya sampai 5,6 cm. Selanjutnya kita akan menentukan sudut-sudut 30 derajat dengan cara membuat titik tengah ruas garis AC dengan cara klik midpoint, lalu kita arahkan pada ruas garis AC dan kita beri nama titik M. Setelah itu kita buat titik lagi dan kita beri nama titik D. Pada titik M ini kita buat garis DM yang membentuk sudut 30 derajat terhadap ruas garis MC. Nah, untuk menentukan sudutnya kita klik angle, lalu kita buat pada titik D, M, dan C. Nah, terlihat di sini bahwa sudutnya yaitu 110 derajat. Kita akan membuat menjadi 30 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur panjangnya, yaitu sebesar 2,8 cm. Caranya kita klik segmen, lalu kita arahkan pada titik D ke titik M, lalu kita klik distance, lalu arahkan pada titik D sampai titik M. Di sini terlihat bahwa panjang DM sebesar 1,4 cm. Kita atur sedemikian hingga panjangnya 2,8 cm dan sudutnya itu 30 derajat. Nah, setelah itu kita perpanjang garis DM, kita buat titik baru, lalu kita beri nama titik B. Nah, untuk panjangnya yaitu sama 2,8 cm. Kita atur panjangnya sampai 2,8 cm ya.
Selanjutnya kita hubungkan titik-titik yang telah kita buat untuk membuat bidang alas ABCD dengan cara klik segmen lalu arahkan pada titik yang telah kita buat tadi. Lalu kita lengkapi rusuk-rusuk kubus lainnya dengan cara klik perpendicular lalu buat garis tegak lurus pada titik B dan pada titik D. Lalu kita klik segmen dan buat panjang garisnya sebesar 4 cm ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita klik length lalu arahkan pada garisnya. Nah, lalu kita atur panjangnya menjadi 4 cm. Lalu kita beri nama ini sebagai titik F dan ini sebagai titik H. Nah, setelah itu kita hubungkan garis-garis. Kita hubungkan titik-titiknya maksudnya. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, kita telah selesai melukis bangun ruang kubusnya.